I have decided to follow Jesus and no turning back. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Karena Yesus sungguh Tuhan Allah kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pada kesempatan yang baik di akhir pekan ini, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami dengan kuasa dan pewahyuan daripada Roh Kudus, ya Aba ya Bapa, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini Sabtu 11 Maret 2023 kita boleh bersama-sama kembali untuk menyembah, memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan pindah dari Amsal ke-10 ke Amsal 11. Ya. Setelah saya baca dan renungkan, banyak sekali berkat dari Amsal 11, dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari ayat yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-17 dari Amsal pasal 11. Demikian bunyi firman Tuhan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Bersama saya ucapkan murah hati. 2, 3. Murah hati. Lebih keras, 2, 3, murah hati. Ya. Nah, Alkitab berkata bahwa orang yang tidak murah hati, wah itu luar biasa. Ditulis sama dengan orang yang kejam. Ya. Jadi Tuhan itu mau setiap kita untuk murah hati. Karena Alkitab itu dengan jelas berkata, hendaklah kamu murah hati
sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Bapak Ibu sekalian, ya, pepatah Indonesia luar biasa, like father, like son, ya. Seperti bapaknya, demikian juga anak-anaknya. Bukankah kita adalah anak-anak Tuhan? Amin atau amin? Ya. Dan kita tahu bahwa Bapak kita itu adalah Bapak yang murah hati. Bukti yang terbesar, bukti yang tidak terbantahkan lagi. Allah Bapa itu karena saking murah hatinya kepada kita, dia rela untuk memberikan, menyerahkan, menganugerahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang dicintai, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Buat apa? Buat menanggung semua dosa, kesalahan, bahkan kutuk-kutuk yang ada di atas kepala kita. Melalui kemurahan hati Allah Bapa di sorga. Di kayu salib itulah semua kutuk-kutuk yang ada di kepala kita dipatahkan dan kutuk itu dirubah menjadi berkat. Amin. Oleh karena peristiwa di kayu salib itulah, itu membuktikan cinta kasih Allah kepada kita yang tidak terbatas. Tuhan merebut kita, Tuhan menebus kita, sehingga kita menjadi milik Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Kita menjadi begitu istimewa di hadapan Tuhan. Maka itu Tuhan mau agar supaya kita ini seperti Bapa di sorga juga harus murah hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk murah hati itu harus diupayakan, harus diusahakan. Sebab ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia yang murah hati itu berubah menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri. Ya, ingat, orang yang mementingkan diri sendiri, dia nggak bisa murah hati. Yang dipikirkan cuman aku, diriku, dan saya. Nah, salah satu buah daripada Roh Kudus itu adalah kemurahan atau disebut sebagai murah hati. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Pak, gimana Pak kalau saya ini orangnya pelit, ya? Lain Bapak Ibu sekalian, orang pelit dengan orang yang apa ya, berhikmat, bijaksana, itu beda Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa dilatih dengan pertolongan Roh Kudus menjadi orang yang murah hati. Ingat bahwa Roh Kudus itu adalah Allah penolong yang siap sedia menolong kita. Sehingga kita yang egois, yang selalu memikirkan aku, diriku, dan saya, dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dirubah menjadi orang yang murah hati. Kembali kepada Amsal 11 ayat 17, dari berbagai terjemahan saya baca begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang tidak murah hati, itu kan tadi dikatakan sama dengan orang yang kejam. Orang yang tidak murah hati itu menyusahkan diri sendiri. Orang yang tidak murah hati, terjemahan lain berkata, itu sedang mencelakakan diri sendiri. Orang yang tidak murah hati itu merugikan diri sendiri. Terjemahan lain berkata, orang yang tidak murah hati itu melukai diri sendiri. Bahkan ada dikatakan dalam terjemahan lain bahwa orang yang tidak murah hati itu mendatangkan trouble, mendatangkan masalah dalam dirinya sendiri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, bukan satu kebetulan hari ini kita diajari dari Amsal pasal 11 ayat 17 agar kita mau
menjadi orang-orang yang murah hati. Dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat, 5, dan seterusnya yang berbicara tentang kasih, bahwa murah hati itu adalah salah satu bentuk daripada kasih. Nah, Tuhan mau kita itu bermurah hati kepada orang yang lain. Nah, bagaimana kita bisa bermurah hati kepada orang lain? Tadi itu yang pertama tentu dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Yang kedua, kita harus melihat orang itu lebih penting dari uang, orang itu lebih penting dari barang. Kita harus melihat bahwa orang itu selain diri kita, dia juga adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Bukankah Tuhan membuat semua makhluk umat manusia di atas muka bumi ini serupa dan segambar dengan Kristus Tuhan? Nah, Tuhan mau kita itu bermurah hati bukan hanya kepada orang yang bermurah hati kepada kita. Kalau kita hanya bermurah hati kepada orang yang bermurah hati kepada kita, nggak ada bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, hampir sebagian besar mereka bermurah hati kepada orang yang bermurah hati kepadanya. Ya kan? Nah, sedangkan kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat orang itu lebih penting dari barang, kita melihat orang itu lebih penting daripada uang. Kalau kita melihat orang lain itu bahwa dia atau mereka adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang juga dicintai dan dikasih oleh Tuhan, maka kita akan suka untuk bermurah hati. Jadi yang penting di sini adalah cara pandang kita dalam memandang kehidupan dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mari kita akan baca dari kitab Lukas pasal 6 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. 38. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, kalau kita perhatikan dengan cermat, Lukas pasal 6 ayat 36 sampai dengan 38 yang berbicara tentang murah hati ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Ini sama seperti dengan hukum tabur tuai. Bersama saya ucapkan hukum tabur tuai. 2, 3, hukum tabur tuai. Apa itu hukum tabur tuai? Kita akan menuai daripada apa yang kita tabur, ya. Kalau kita menabur, kita akan menuai. Yang pertama dikatakan, ya, kita itu harus menabur, jangan menghakimi orang lain. Ya, kalau kita suka menghakimi orang lain, Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan dihakimi. Ingat, di atas muka bumi ini tidak ada manusia yang sempurna kecuali Yesus Kristus Tuhan. Kita ini ditebus memang oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk dirubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kesempurnaan kepada kesempurnaan yang lain, agar kita nanti serupa dan segambar dengan Kristus Yesus Tuhan, ya. Demikian juga orang-orang di sekitar kita. Maka itu kalau melihat ada hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja,
para leader, orang-orang yang cinta Tuhan, itu belum sempurna, please, 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 Bapak Ibu sekalian, jangan hakimi mereka. Amin. Sebab ketika kita menghakimi mereka, kita juga nanti akan dihakimi oleh orang lain. Demikian juga dikatakan, ya, maka kita juga nggak boleh menghukum orang lain. Kalau kita tidak menghukum orang lain, maka kita juga tidak akan dihukum. Ini kan juga hukum tabur tuai. Demikian juga kita harus mengampuni. Kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka di sini kita juga akan diampuni. Bapak Ibu sekalian, ya, dalam hubungan suami istri, dalam hidup bermasyarakat, dalam keluarga, di gereja, di tempat kerja, dimanapun juga. Kalau ada orang-orang yang bersalah kepada kita, kalau kita suka mengampuni mereka, maka ketika kita bersalah, ya kan, ketika kita melakukan satu kesalahan, maka orang-orang juga suka mengampuni, ya. Saya sudah pernah cerita, Bapak Ibu sekalian, ya, beberapa kali mobil yang saya kemudikan itu ditabrak orang, ya, beberapa kali. Dan waktu nabrak itu saya ada, karena di New York ini kan ada juga mobil yang ditabrak, tapi yang nabraknya nggak ada. Ya, tahu-tahu pagi hari mobilnya udah rusak, udah pesok, ya. Saya ini beberapa kali ditabrak, ya. Saya sudah ada saya ditabrak mobil, mobil saya ditabrak oleh mobil orang lain, ya, dan yang nabrak itu jelas-jelas salah, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian waktu tabrakan saya turun, ya kan, saya lihat mobil saya yang ditabrak, kemudian saya lihat orang yang nabrak, kemudian saya tanya, gimana, kamu baik-baik? Oh ya, aku baik, ya kan. Dan orang itu ketakutan. Dia bilang, Pak, saya ganti ya. Saya ganti sekian. Saya bilang, nggak usah lah, ya kan. Nggak apa-apa lah, pokoknya kamu baik-baik, ya kan. Kamu baik-baik, ya saya juga baik, ya sudah silakan pergi. Itu beberapa kali. Satu kali, waktu sedang musim salju di New York, ya, saya membawa beberapa anak muda, saya menjemput anak muda untuk pergi ibadah. Nah, karena kelengahan saya, karena ketidakhati-hatian saya, maka di traffic light, di lampu merah, kuning, hijau itu saya kurang waspada, ya, kurang waspada, sehingga seharusnya berhenti, saya tidak berhenti, sehingga saya menabrak mobil yang persis ada di depan saya. Saya tabrak, ya, dan itu anak-anak muda melihatnya dengan jelas, Bapak Ibu sekalian, dan mobil yang saya tabrak itu rusak, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya turun, saya bilang, aduh maaf Pak, maaf, ya kan, saya salah, sudah nabrak. Wah, itu yang di depan marah-marah. Yalah, orang ditabrak bisa marah-marah, ya kan. Tapi saya bilang, maaf, saya salah. Udah ngomel-ngomel orang itu, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, ya udah, katanya. Saya nggak diapa-apain. Kemudian dia jalan, saya ikut di belakangnya. Berhenti lagi orang ini dan marah-marah lagi, ya. Kalau nggak salah sampai 2 atau 3 kali, ya kan. Saya bilang ya maaf. Akhirnya, ya kan, kami berpisah dan baik-baik, ya kan. Dia tidak minta ganti rugi dan saya bersama jemaat bisa sampai ke tempat ibadah. Ini apa, Bapak Ibu sekalian? Karena saya bermurah hati, karena saya mengampuni. Demikian juga waktu saya jatuh di dalam dosa perzinahan, perselingkuhan, saya tidak setia kepada keluarga, tidak setia kepada istri, karena saya suka ngampuni, maka itu waktu saya bersalah, saya berdosa, saya berkhianat, istri saya dan anak-anak saya bersedia menerima saya kembali dan bersedia untuk mengampuni. Maka itu Amsal dengan jelas berkata
Kalau kita nggak mau murah hati, itu kita sedang berbuat kejam kepada diri sendiri. Maka itu Bapak Ibu sekalian, melalui pesan firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu sekalian, jadilah kita menjadi orang yang murah hati. Caranya gimana? Tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Karena murah hati adalah salah satu buah dan manifestasi daripada Roh Kudus. Yang kedua, murah hati bisa kita lakukan kalau kita melihat orang lain itu lebih penting daripada barang, lebih penting daripada uang. Maka itu sama orang lain jangan hitung-hitungan, Bapak Ibu sekalian. Kalau sama orang lain nggak hitung-hitungan, maka nanti satu saat ketika membutuhkan sesuatu dari orang yang lain lagi, orang-orang yang lain lagi itu juga akan bermurah hati kepada kita. Ya, kesaksian yang terakhir. Saya nih kalau pulang ke Indonesia, saya kan bawa barang banyak banget Bapak Ibu sekalian ya. Bawa titipan jemaat, bawa oleh-oleh dan lain sebagainya. Demikian juga kalau kembali ke Amerika, itu bawanya juga seabrek-abrek Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak ketika di bandara ya, baik itu di Indonesia, di Australia, di Amerika Serikat, beberapa kali saya keluar masa itu saya selalu beroleh kemurahan daripada petugas-petugas imigrasi. Enggak kan? Mengapa mereka bermurah hati? Karena saya bermurah hati. Ketika ditanya, kamu bawa apa? Bawa barang apa? Bawa makanan. Iya, saya bawa makanan. Kamu bawa ini? Iya, saya bawa. Ya kan? Semua saya laporkin. Saya bawa, saya bilang begitu. Ya kan? Dan petugas imigrasi cuma ketawa aja. Ya udah sana. Lolos, nggak ada barang yang ditahan di pintu imigrasi, Bapak Ibu sekalian ya. Karena dia tahu Tuhan itu yang maha tahu itu tahu bahwa saya bawa barang juga bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga untuk oleh-oleh dan juga untuk menolong jemaat. Pesan Tuhan, mari kita jadi orang yang murah hati, karena ketika kita bermurah hati, kita juga akan memperoleh kemurahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Dan Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang murah hati Tuhan. Hari ini, apapun yang kami hadapi, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk kami bermurah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.